Dimulai dari kehamilan yang mengejutkan dari Amanda Bynes di usia yang baru menginjak 13 tahun, serta mengirim pesan tidak terpuji kepada anak berusia 9 tahun. And she said, I got an email from Jason. It was a picture of him naked. Berteman dengan pembunuh berantai legendaris bernama John Wayne Gacy. Hingga tuduhan pelecehan terhadap Drake Bell di usianya yang masih sangat muda. Channel TV Nickelodeon yang telah menjadi tontonan utama masa kecil bagi beberapa generasi, ternyata menjadi sarang predator dan sumber eksploitasi anak. Namun, ada lingkaran setan yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua ini. Ladies and gentlemen, saya Babak Nizar. Mari kita ungkap sisi gelap dari salah satu channel televisi anak-anak terbesar di dunia, Nickelodeon. Dan Snyder, yang dikenal sebagai anak emas dari Nickelodeon, dikreditkan dengan membantu karir dari beberapa aktor muda yang kemudian menjadi nama-nama besar di Hollywood, seperti Jamie Lynn Spears dan Ariana Grande. Dan Snyder yang berasal dari Memphis, Tennessee, bergabung dengan Nickelodeon pada tahun 1993 sebagai eksekutif produser dari acara populer seperti Zoey 101, iCarly, Victorious, Drake and Josh, Sam and Cat, dan The Amanda Show. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di studio tidak semenyenangkan adegan yang ditampilkan di layar kaca. Sebuah film dokumenter yang baru-baru ini dirilis oleh Discovery Investigation berjudul Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV telah mengungkap sebuah rahasia kelam dari Dan Snyder dan beberapa rekan sesama predatornya. Dimulai dari Christy Stratton dan Jenny Kilgen, di mana mereka adalah penulis untuk The Amanda Show, menceritakan bahwa mereka harus berbagi gaji atau bayaran dan mereka tidak punya pilihan lain tentang hal itu. I remember speaking to the line producer, and she said that I was going to have to split a salary with a writer that I did not know. So they were getting two for the price of one. They were going to hire two women and have them share a salary. Si Christy menggambarkan pengalamannya bekerja di bawah kepemimpinan Dan sebagai situasi di mana ia terjebak dalam hubungan yang penuh dengan tekanan. Di permukaan, hubungan yang ia ciptakan terlihat santai dan menyenangkan. Namun faktanya, Christy merasakan ketakutan yang terus-menerus karena sifat dari Dan yang tidak terduga dan terkadang meledak-ledak. Working for Dan was like being in an abusive relationship. Si Jenny ternyata memiliki pengalaman serupa. Ia menyebutkan bahwa si Dan adalah sosok yang tidak menghargai perempuan. Jenny menyatakan bahwa Dan sering memperlihatkan konten vulgar di layar komputer miliknya. Selain itu, si Dan ini sering meminta untuk memberinya pijatan di saat mereka sedang bekerja. Pernah di suatu hari di ruangan penulis, di mana si Christy sedang berbagi cerita tentang idenya yang relevan dengan proyek yang sedang mereka kerjakan. Selama percakapan tersebut, si Dan tiba-tiba menyarankan bahwa akan lucu jika si Christy membungkuk di atas meja dan bertindak seolah-olah dia sedang dilecehkan saat menceritakan idenya. Saran ini membuat Christy dan penulis lainnya merasa jijik dan terkejut. Si Jenny menjelaskan bahwa meskipun Christy awalnya menolak, si Dan terus menekannya hingga akhirnya ia menuruti permintaannya. Si Jenny menggambarkan adegan tersebut sebagai sesuatu yang menjengkelkan dan tidak nyaman. Mengingat posisi Dan lebih tinggi di dalam perusahaan tersebut, ia merasa takut untuk menyuarakan kekhawatirannya sendiri terhadap Dan. Pada akhirnya, si Jenny memilih untuk mengambil tindakan hukum terhadap Dan dan perusahaan Nickelodeon. Ia menuduh adanya diskriminasi gender, lingkungan kerja yang sangat tidak bersahabat, dan beberapa pelecehan yang dilakukan oleh si Dan. Kemudian, si Nickelodeon melakukan investigasi internal dan akhirnya mereka menyelesaikan kasus tersebut secara diam-diam. Dan si Jenny merasa karirnya telah dirusak dan dipaksa untuk mengambil sikap melawan ketidakadilan dengan sia-sia. My lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment, harassment, and it was so devastating. Namun, kisah ini menjadi semakin memburuk. Kejahatan si Dan Snyder ini semakin menjadi-jadi. Ia diduga telah menghamili Amanda Bynes pada usia 13 tahun dan menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Dan yang mengejutkan, Dan bukanlah satu-satunya predator yang bersarang di Nickelodeon. Film dokumenter ini lebih jauh mengeksplorasi beberapa individu yang dipekerjakan di Nickelodeon pada saat itu. Salah satunya adalah Jason Handy. Jason Handy adalah seorang asisten produser yang tampak seperti orang baik. Namun, ada sesuatu yang menyeramkan sekaligus menjijikan tentang manusia ini.
Ia sering berinteraksi dengan beberapa bintang cilik di balik layar, yang tampaknya seperti seseorang yang baik yang menawarkan proyek film kepada anak-anak melalui email. Sampai akhirnya, niat busuknya pun terungkap. Seorang ibu bernama MJ menceritakan apa yang terjadi selama si Jason membantu putrinya, Brandy, memasuki industri ini. Si Brandy adalah salah satu anak yang pernah bertukar email dengan Jason di saat ia masih berusia 9 tahun. Di mana pada saat itu, si MJ sama sekali tidak curiga terhadap si Jason. About a week after she was on that episode, there was an email from Jason. She let me read it, and it was a very innocent email. It just talked about the shows that he'd been working on. After that, they were emailing more. She would tell me, oh, I got an email from Jason. He's doing this, he's doing that. I didn't see any harm in it. Namun, beberapa bulan kemudian, sang ibu melihat putrinya tiba-tiba mematikan komputernya dan berlari ke kamar tidurnya dan membanting pintu kamarnya. Ketika MJ bertanya apa yang terjadi, putrinya menangis seraya bercerita bahwa si Jason telah mengirim sebuah email yang tidak seharusnya ia terima. A couple months later, she was sitting at the computer, and all of a sudden I noticed she had suddenly shut down the computer completely and got up and ran into her bedroom and slammed the bedroom door shut. And I said, Brandy, what is wrong? She started to cry, and she said, I got an email from Jason. It was a picture of him naked, masturbating. And he said he had sent it to her because he wanted her to see that he was thinking of her. She left the business and never returned. Si MJ dengan segera mengeluarkan anaknya dari acara tersebut. Kemudian, ia melaporkan Jason kepada pihak kepolisian. Pada tahun 2003, penyelidikan berlangsung dan polisi menggeledah rumah si Jason dan menemukan banyak sekali konten anak yang ia koleksi, yang mencakup lebih dari 10.000 foto anak-anak. Ada 1.768 foto beberapa gadis muda dalam pose yang eksplisit, 238 foto anak perempuan dalam pose vulgar, dan 2 gambar gadis-gadis yang terlihat dalam aktivitas BDSM. Selain itu, si Jason juga menyimpan file video dengan sangat rapi, di mana video tersebut memperlihatkan anak di bawah umur yang berpartisipasi dalam kegiatan tidak senonoh. File-file ini disimpan dalam file zip yang masing-masing diberi label dengan nama gadis yang berbeda. Sementara di folder zip lainnya berisi beberapa file dari gadis-gadis yang masih berusia 7 tahun. Dan di dalam sebuah tas, polisi menemukan beberapa CD, milik anak di bawah umur. Yang lebih menjijikan di sini adalah ia memiliki sebuah jurnal yang memiliki pengakuannya. Anda baca sendiri. I am a file completely. I've been indulging in my attraction to girls lately. I even think about how I can find a victim to assault daily. Di dalam jurnalnya, si Jason menceritakan bagaimana dia bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang pernah tampil di acara Nickelodeon, Cousin Skeeter. Jason menjalin hubungan persahabatan dengan anak tersebut, dan seiring berjalannya waktu, ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari keluarganya. Ia kemudian menulis tentang sebuah momen di tahun 2000, ketika dia dan anak perempuan tersebut bermain video game berduaan di kamar tidurnya. Dan Jason berusaha mencium anak tersebut dengan paksa, mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Namun anak tersebut berontak ketakutan. Menyadari bahwa si Jason ini telah membuatnya tidak nyaman, ia segera meminta maaf dan menginstruksikan anak ini untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Si Jason akhirnya menerima hukuman 6 tahun penjara untuk 2 tuduhan kejahatan dan 1 pelanggaran ringan yang terkait dengan 2 anak perempuan, di mana salah satunya adalah si Brandy. Dan yang mengejutkan di sini adalah masih ada predator lain selain Jason dan Dan Schneider yang bekerja di Nickelodeon. Hanya 4 bulan kemudian, karyawan Nickelodeon lainnya juga ditangkap. Di dalam film dokumenter ini, si Brian digambarkan sebagai juru kunci dalam operasi Dan Schneider, dan ia bekerja sebagai pelatih dialog di Nickelodeon dan juga mengambil peran kecil di dalam layar. Namun tampaknya sejak awal si Brian ini telah menunjukkan hal yang mencurigakan
Brian dikatakan berteman dengan pembunuh berantai legendaris John Wayne Gacy yang sedang menjalani hukuman atas pembunuhan 33 pria muda dan anak laki-laki di bawah umur dari tahun 1972 hingga 1978. He flipped the thing around, and on the back it said, "To Brian, I hope you enjoy the painting. Best wishes, your friend, John Wayne Gacy." It was a self-portrait of serial killer John Wayne Gacy. Brian actually developed a pen pal relationship with John. He kept like this pile of letters and photos from John Wayne Gacy in his nightstand next to his bed. Pada tahun 2003, si Brian ini ditangkap dan menghadapi tuntutan atas hampir 12 dakwaan dengan tuduhan melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang identitasnya masih dirahasiakan pada saat itu. Kemudian si Brian ini mengakui terlibat dalam tindakan pelecehan dengan seorang anak berusia 14 tahun dan berhubungan intim dengan anak di bawah umur 16 tahun lainnya. Dan yang mengejutkan di sini, Drake Bell, mantan aktor Nickelodeon, muncul dan mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu korban utama yang disembunyikan pada kasus tersebut. My name is Drake Bell, and I came here today to tell my story. Dia menjelaskan bahwa dia belum pernah menceritakan kisah ini secara terbuka sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia dan Brian menjadi teman dekat karena memiliki banyak kesamaan dalam minat. Namun, dia akhirnya menyadari bahwa Brian telah memanipulasinya. Ayah Drake, Joe, menjelaskan bahwa dia telah menyewa Brian untuk melatihnya. Namun, dia selalu berada di dekatnya untuk mengawasi sesi pelatihan. Joe mengatakan bahwa dia mulai memperhatikan Brian menghabiskan waktu yang berlebihan dengan Drake. Ia menggambarkan bagaimana Brian menyentuh bahu dan pinggang Drake secara tidak wajar dan berlebihan dan membuatnya merasa tidak nyaman. Leo, as you know, is the latest, hottest, hunkiest teen idol there is. Yeah, his muscles. I saw this video of Brian Peck on Growing Pains with Leonardo DiCaprio, grabbing his shoulder, running across him and going down his arm. That's the kind of behavior I saw him with my son. Same freaking behavior. Si Drake ini mengaku bahwa Brian menjadi terlibat dalam kehidupannya di luar pekerjaan, seperti pergi ke konsernya dan mengatur perayaan ulang tahunnya. Hal ini menyebabkan keretakan antara Drake dan ayahnya, dan akhirnya menyebabkan perubahan yang signifikan di dalam hidupnya. Drake yang saat itu berusia 15 tahun menceritakan bahwa setelah salah satu perjalanan casting mereka, dia menyebutkan bahwa dia tertidur di sofa seperti biasa. Kemudian ketika dia terbangun, ia baru menyadari bahwa dirinya sedang dilecehkan secara seksual. Diliputi rasa terkejut, dia merasa takut dan tidak yakin bagaimana harus merespon. Dia mengungkapkan ketidakberdayaannya karena tidak tahu bagaimana cara melarikan diri dari situasi yang mengerikan ini. I was sleeping on the couch where I would usually sleep, and I woke up to him. I just opened my eyes. I woke up and he was sexually assaulting me. Elaborate on that on camera, really. Whatever you feel comfortable or you think will help. Why don't you do this? Yeah. Why don't you think of the worst stuff that someone can do to somebody as a sexual assault, and that'll answer your question. Dia menyebutkan bahwa Brian meminta maaf atas perilakunya. Namun, pelecehan tersebut terus berlanjut. Si Drake menyebutkan bahwa hal ini terus meningkat dan menjadi semakin parah. Dia merasa benar-benar terjebak. Brian akhirnya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah. Dan pada bulan Oktober tahun 2004, ia diberi mandat untuk mendaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Anehnya, pada tahun 2015, si Brian dipekerjakan di acara Disney dan film horor yang berlatar belakang sekolah menengah. Ia sedang menjalani hukuman luar dan ia dibatasi untuk kontak langsung dengan anak-anak. Sepanjang tahun 2000 dan 2010-an, ia mempertahankan peran akting kecil dan bekerja sebagai pelatih dialog. Kredit akting terbarunya yang terdaftar di IMDb adalah dari tahun 2018. Saya bahkan tidak mengerti, apakah pihak Walt Disney mengetahui statusnya sebagai pelaku kejahatan seksual? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat memastikan bahwa orang-orang yang kita kagumi layak mendapatkan kepercayaan dari kita?
Bagaimana kita dapat melindungi anak-anak kita dari orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengambil keuntungan dari kepolosan mereka. Semoga keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang mengerikan semacam ini. Ladies and gentlemen, saya Babak Nizar. Tolong jaga anak-anak kita. Dan terima kasih sudah menonton.